Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Imaindari dalam Learning Journal pertemuan ke-7. Dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh dosen Pak Adi Kusuma, SIKOP MSI. Nah, saya selaku mahasiswa dari kelas KPI 4D, pembuatan video ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Untuk lebih jelasnya apa aja sih yang kita bahas di minggu ke-7 itu, langsung saja check it out. Nah, di pertemuan ke-7 itu dijelaskan oleh bagian kelompok 5 yang kelompok 5 yang dimana mereka membahas mengenai strategi menganalisis dan memahami artikel dari berbagai jenis. Nah, apa sih? Mungkin langsung saja ya ke pembahasan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu artikel karena sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini saya Imaindari akan mengulas kembali apa sih itu artikel. Artikel dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya, yang dimana dijelaskan pula oleh Totok Juroto dan Bambang Suprijana bahwa artikel dalam bahasa Inggris ditulis artikel yang dibaca artikel, sama aja sih kalau dibaca bahasa Indonesianya itu, yang dimana yang menurut Kamus Lengkap Inggris Indonesia, para penulis artikel yang baik kerap menyimak karya iklan yang baik, yang kreatif, yang karya sastra bagus dan pemikiran ilmu sosial. Nah, dimana mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya artikel di dalam internet gitu ya, sering kita baca, mungkin tanpa sadar kita baca itu yang disebut artikel. Nah, kayak semacam langkah-langkah membuat sesuatu, terus seperti contoh 5 wisata di Banten, itu termasuk ke dalam artikel. Nah, mereka juga membahas mengenai ciri-ciri jenis tulisan artikel ilmiah. Yang pertama yaitu tulisan berdasarkan data atau fakta, yang dimana kita menulis artikel harus berdasarkan dengan fakta yang ada dalam lingkungan tersebut. Kalau sekiranya tidak sesuai fakta, itu tidak termasuk ke dalam artikel. Jadi hanya sebagai semacam tulisan, hanya sebagai khayalan penulis. Nah, yang kedua yaitu dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Jadi penulis dalam menulis artikel itu mereka memahami data lingkungan yang akan mereka bahas dalam artikel tersebut. Jadi sebelum mereka ungkapkan dalam tulisan artikel tersebut, mereka mencoba mendalami terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai sistematika yang rapi. Jadi sistematika disebut di sini yaitu sistematikanya itu berurutan. Jadi artikelnya itu benar-benar disebut artikel, dan yang keempat yaitu mempunyai struktur yang rapi, yang dimana kalau strukturnya itu artikel kan ada judul, isi, kayak gitu ya. Jadi kalau strukturnya rapi itu disebut dengan artikel. Dan yang terakhir yaitu yang kelima dalam ciri-ciri jenis artikel yaitu terbuka terhadap pengujian. Maksud pengujian di sini yaitu terbuka oleh komentar pembaca, mungkin komentar saran atau kritik begitu. Di sini juga kelompok 5 membahas mengenai
ciri-ciri struktur penulisan artikel ilmiah, yang dimana yang pertama yaitu introduction, yaitu pengantar. Jadi sebelum mereka membahas lebih dalam apa itu isi dalam artikel tersebut, mereka kayak semacam pengenalan dulu apa sih yang akan mereka bahas, atau mungkin misal mereka ingin membahas mengenai wisata yang ada di Provinsi Banten. Jadi mereka perkenalan dulu apa sih, kayak semacam mungkin kalimat pembuka. Dan yang kedua yaitu paragraf tesis. Jadi paragraf tesis ini yaitu yang dimana mereka menyampaikan apa yang mereka dapat dalam pembahasan yang mereka dalam penelitian yang mereka telah lakukan. Yang ketiga, diskusi atau pembahasan. Jadi pembahasannya ini yaitu mereka menyampaikan apa yang pembahasan apa yang mereka telah teliti begitu. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu conclusion, yaitu yang artinya kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yaitu kesimpulan dari yang pertama, isi yang pertama sampai yang terakhir. Jadi mereka menyimpulkan apa sih inti dari artikel tersebut. Dan mereka juga membahas mengenai tata cara penulisan artikel yang baik dan benar. Nah, tata cara penulisan artikel, cara penulisan artikel ini dengan baik dan benar ini, mereka menambahkan dalam makalahnya itu yang pertama yaitu pedoman umum. Jadi maksud dalam pedoman ini yaitu naskah artikel adalah ringkasan hasil penelitian. Dan yang kedua ditulis dengan Times New Roman font 11. Dan yang ketiga, panjang naskah 8 sampai 15 halaman. Yang keempat yaitu ukuran kertas A4 dengan margin adalah 3,5 cm untuk batas bawah dan kiri. Dan mungkin maksud dari pedoman umum ini yaitu pedoman yang dimana penulisan font penulisan yang harus diikuti dalam penulisan artikel begitu. Dan yang kedua yaitu sistematika penulisan bagian awal. Jadi penulisan awal ini terdiri dari judul, nama penulis, dan abstrak. Judul ini apa sih yang akan kita bahas, dan yang kedua yang nama penulis, siapa penulis itu, abstraknya itu pengenalan, apa sih pengenalan dari yang kita bahas begitu. Dan yang kedua yaitu bagian utama pendahuluan. Yang kedua hipotesis, atau jika ada itu juga ya, dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, bagian akhir ucapan keterangan semacam terima kasih, simbol, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Dan yang selanjutnya yaitu judul dan penulis dan nama penulis. Jadi tata cara penulisan judul dan nama penulis ini yang dimana judul dicetak dengan huruf kapital, bold, dan font Times New Roman dengan font 12 dan maksimal 15 kata. Terus nama pengarang tanpa judul di bawah. Nah, jadi nama pengarangnya itu di bawah judul, tanpa judul ya. Tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, dan nama mungkin jika ada ya, nama universitas dan alamat email semua penulis diberikan di bawah nama penulis dalam huruf Times New Roman dengan ukuran font 10. Dan yang keempat yaitu abstrak. Jadi abstrak ini ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus jumlah kata tidak lebih dari 250 kata. Jenis huruf adalah Times New Roman dengan font 11, dan terakhir yaitu dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 3-5 kata dan dicetak dalam huruf tebal atau bold. Selanjutnya yaitu mereka membahas juga, tadi kan artikel ilmiah ya, nah sekarang itu artikel opini.
Jadi pengertian artikel opini ini yang dimana jenis tulisan opini sering ditemukan dalam media cetak seperti surat kabar, majalah, atau jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa e-newspaper, e-jurnal, atau e-magazine, yang dimana opini merupakan karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku menurut Sakaria dan Asis tahun 2018. Jadi tadi kan pengertiannya. Selanjutnya yaitu teknik menulis artikel opini. Mereka juga membahas mengenai tekniknya itu. Pasti tekniknya itu mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar ya. Jadi artikel opini berisi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Namun bagi penulis pemula, menulis artikel opini perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Menurut Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi kalangan penulis pemula adalah free writing, yang dimana dan rewriting menurut Kuncoro. Dengan teknik free writing berarti kita menulis secara bebas tanpa memedulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang digarap. Apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalnya marah atau gembira, atau dalam pengaruh tekanan tertentu seperti ujian, biasanya kita akan menulis dengan metode rewriting. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri artikel opini. Apa sih ciri-cirinya itu? Nah, artikel opini biasanya diterbitkan oleh koran atau majalah. Jadi, karena tempatnya terbatas, artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar antara 4-6 halaman kuarto spasi ganda. Jadi berbeda dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah akademis, pembaca artikel opini untuk koran atau majalah adalah masyarakat umum dengan berbagai usia dan tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Jadi yang pertama yaitu mengenal sumber bahan tulisan. Mungkin ini mah harus benar-benar ya, kalau sekiranya kita sebelum kita menulis artikel tapi nggak tahu pembahasannya itu apa, masa kita mau ngarang, kita membahas A tapi yang dibahas B, nggak nyambung dong. Terus yang kedua yaitu mulai menulis. Ya, kita langsung mulai menulis apa yang kita ingin cantumkan dalam artikel opini tersebut. Dan yang ketiga yaitu menulis itu seperti bercerita. Jadi opini ya, namanya juga opini, pasti pendapat. Jadi artikel itu berisi pendapat-pendapat kita, mulai bercerita apa sih mengenai misal pembahasannya itu mengenai A, kita bercerita mengenai A itu dengan runutan yang sesuai dengan sistematika penulisan artikel. Dan yang keempat yaitu belajar menulis dari seorang epistoholik. Jadi kita belajar menulis dulu dari seorang epistoholik. Kalau tadi artikel ilmiah dan opini, dan selanjutnya yaitu artikel esai. Apa sih artikel esai? Nah, artikel esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara dan opini. Jadi esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Jadi artikel esai ini bisa mengenai kayak semacam observasi pengamatan kita sehari-hari. Misal cara orang berjalan, cara makan, itu bisa kita tuangkan dalam tulisan artikel esai. Nah, tujuan artikel esai ini yaitu mungkin kalian juga apa sih tujuannya itu apa sih? Tujuan penulisan artikel esai ini. Nah, yang pertama yaitu meyakinkan pembaca
Jadi meyakinkan pembaca agar pembaca percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Dan yang kedua yaitu menerima pendapat penulis, membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi. Jadi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Nah, struktur esai. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang materi yang akan kita bahas dan pengantar materi yang akan dinilai oleh penulis. Dan yang kedua yaitu tubuh esai yang berisi data dan informasi seputar subjek atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Dan yang ketiga yaitu penutup yang berisi konklusi atau kesimpulan. Bagian penutup ini membahas kembali ide pokok, ringkasan tubuh esai, dan dapat juga ditambahkan beberapa hasil observasi yang diangkat sebelumnya. Terus, jenis-jenis esai berdasarkan penulisan. Nah, yang pertama yaitu esai cerita. Dan yang kedua yaitu esai paparan. Yang ketiga yaitu esai argumentatif, atau bisa disebut dengan esai opini. Yang keempat yaitu esai ajakan atau persuasif. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata-kata tersebut. Jadi kalau esai cerita, mungkin tadi saya bahas kayak semacam cerita aja gitu, lurus-lurus aja. Dan yang kedua yaitu paparan, apa sih yang kita paparkan gitu. Terus yang ketiga yaitu argumentatif. Terus esai ajakan semacam ajakan itu kita membahas apa. Dan berdasarkan keragaman yang diangkat. Yang pertama yaitu esai deskriptif, yang kedua yaitu esai tajuk, yang ketiga yaitu esai cukiran watak, yang keempat yaitu esai pribadi, dan yang kelima yaitu esai reflektif, yang keenam yaitu esai kritik, dan yang ketujuh yaitu esai penelitian. Nah, tadi kan udah mengenai artikel esai ya. Selanjutnya yaitu artikel picture. Apa sih artikel picture itu? Nah, artikel artikel dalam bentuk picture. Jadi, picture adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang kuat akan karakter human interest. Pada tulisan jurnalistik, picture seringkali disebut sebagai berita soft news, dikarenakan tulisan yang tidak terikat akan waktu. Juga gaya penulisan seputar hard news. Nah, ciri-ciri artikel picture. Yang pertama yaitu picture mengandung unsur cerita. Dan yang kedua yaitu situasi bahasa teks picture homogen. Dan yang ketiga yaitu picture berakar pada cerita tentang peristiwa nyata. Dan yang keempat yaitu picture ditulis dengan menggunakan cara tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang spatial order. Dan yang kelima yaitu picture ditulis tanpa penekanan konflik. Dan yang keenam yaitu picture disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah. Ada beberapa tipe picture ya. Di sini mereka menyantumkan ada dua. Yang pertama yaitu tipe picture. Yang pertama yaitu human interest. Picture pada jenis ini, picture tidak memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tetapi lebih ke perspektif kemanusiaan. Dan yang kedua yaitu news picture. Jadi picture berita merupakan tulisan yang berkaitan dengan peristiwa yang hangat atau tentang suatu situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Jadi suatu berita yang diangkat ke dalam tulisan picture.
unsur-unsur feature dan contoh artikel feature. Nah, yang pertama yaitu kreatif. Jadi penulisan feature harus kreatif, harus berbeda. Nah, yang kedua yaitu menghibur. Jadi tulisan ini harus bisa menghibur pembaca. Yang ketiga yaitu tahan lama. Jadi awet gitu ya, nggak mudah basi. Dan yang keempat yaitu akurat, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tadi kan udah artikel ya, sekarang beralih ke dalam news. News adalah berita. Berita merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada khalayak ramai. Berita tersebut disampaikan melalui media massa, baik dari media elektronik maupun dari media cetak. Jenis informasi yang dijadikan dari khalayak oleh media massa itu menyampaikan informasi mendidik dan menghibur. Adapun faktor-faktor yang membuat berita dikatakan sebagai sebuah berita, yang pertama yaitu keluarbiasaan, yang kedua yaitu kebaruan, yang ketiga yaitu akibat, yang keempat yaitu kedekatan, yang kelima yaitu informatif, yang keenam yaitu pertentangan, yang ketujuh adalah orang penting, yang kedelapan yaitu kejutan. Langkah-langkah penulisan berita. Yang pertama yaitu objektif yang sebenarnya. Yang kedua yaitu cover both side. Yang ketiga yaitu prinsip hemat kata. Jadi langsung ke inti. Yang keempat yaitu berita harus mengandung unsur 5W plus 1H. Kapan, dimana, why, when, why, what, when, why, who, why, how. Yang keenam, yang kelima yaitu sebuah berita harus ditulis dalam piramida terbalik. Lead, body, penutup. Nah, tadi kan udah membahas ya. Sekarang apa sih perbedaan antara artikel ilmiah, artikel opini, artikel esai, artikel feature, dan artikel news? Nah, artikel mungkin ini bisa disebut dengan kesimpulan dari beberapa pembahasan. Jadi artikel ilmiah adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan menyampaikan gagasan dan informasi. Artikel memuat data, fakta, analisis, dan opini. Dan yang kedua yaitu artikel opini. Jadi artikel opini yaitu karangan yang menyediakan informasi dari sudut pandang pribadi penulis. Pendapat pribadi penulis lebih diutamakan daripada analisisnya itu. Dan yang ketiga yaitu artikel esai. Jadi artikel esai ini yaitu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Esai mengutamakan faktor analisis, interpretasi, dan refleksi. Dan yang keempat yaitu artikel feature, karangan khas yang jenis tulisannya tidak termasuk berita, tajuk, rencana, serta artikel. Isinya lebih menonjolkan kesan emosi dan simpati dalam bentuk karangan. Dan yang terakhir yaitu artikel news. Jadi artikel news itu yaitu sebuah laporan kejadian atau peristiwa yang penting yang menarik perhatian publik. Berita memuat peristiwa atau kejadian yang bersifat aktual. Nah, mereka hanya membahas sampai situ ya, pembahasan mengenai artikel itu. Selanjutnya yaitu dibuka sesi tanya jawab, yang dimana saat sesi tanya jawab ini tidak ada yang bertanya. Mungkin teman-teman sudah pada paham ya, karena ini juga kelompok terakhir, jadi sudah ada pandangan dari kelompok-kelompok sebelumnya, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Selanjutnya yaitu setelah sesi tanya jawab, karena tidak ada yang bertanya, hanya satu dari saudara Fahru. Nah, setelah sesi tanya jawab, selanjutnya yaitu seperti biasa ada revisi makalah dari
Pak Adi Kusuma. Jadi ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, selanjutnya yaitu pesan dari Pak Adi bahwa nanti UTS akan dilaksanakan pada tanggal 17 April. Tanggal 17 April yang dimana saat tanggal 17 April ini kita harus telah selesai melakukan revisi makalah, terus telah selesai revisi makalah, terus telah selesai mengerjakan tugas UTS-nya itu tugas UTS-nya itu terdiri dari menulis dua tulisan artikel dan 2 tulisan berita. Itu tugasnya per kelompok. Jadi sebelum masuk itu tugas sudah selesai setelah diupload dalam media sosial. Nah, setelah itu jadi pas revisi makalahnya itu kan kita nggak ada masuk ke kampus ya, jadi dikirimkan dalam bentuk melalui email Pak Adi. Terus setelah itu sesi foto yang setiap minggunya dilakukan. Nah, selesai sesinya itu, jadi selesai sesinya itu, sesi ini juga ada selesai ya pembahasannya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Mohon maaf jika pembahasan saya kurang memuaskan bagi teman-teman. Pantengin terus, nonton terus, jangan lupa subscribe ya, like juga video ini. Bye bye semuanya, sampai jumpa di Learning Journal 8. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.